Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang kebetulan berkenan hadir pada kesempatan yang insya Allah mudah-mudahan barokah ini. Pertama-tama tentu seperti biasanya dan setiap saat, kapan dan bagaimanapun keadaannya, kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, Maha Cinta, Al-Wadud, bahwa kita senantiasa berada dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyayangi kita, mencintai kita, memberikan segala sesuatu kepada kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Penekanan kapasitas ini penting, sebab seringkali kita salah kaprah dengan kehidupan kita ini. Seolah-olah kita yang ingin menentukan wajah kehidupan itu. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya kita menempatkan diri kita pada tempat yang tidak layak. Kita ingin kehidupan kita seperti itu, seperti ini, seperti yang sana. Padahal kita sadar bahwa kemampuan kita untuk mewujudkan hidup yang kita inginkan itu bukan pada kita, tapi ada pada yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karenanya, bagi kita yang sadar tentang realita kehidupan ini, dan tentu kesadaran ini terbangun di atas keimanan kita. Kita sadar betul bahwa apapun warna kehidupan kita, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, semua itu ada dalam genggaman Allah yang tentunya menentukan segala hal. Satu ayat yang seringkali kita ulang-ulang adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dan bukan hanya wa huwa ala kulli syai'in, bukan hanya biyadihil mulk, tapi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, penekanan wa huwa ala kulli syai'in qadir ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yatama'il insyu al-insu wal jinnu ala an yanfa'uk lan yanfa'uk illa bima kataballahu lak. Kalau seluruh jin dan manusia berkumpul untuk memberikan kemanfaatan, tak seorang pun yang bisa memberikan kemanfaatan kecuali apa yang Allah telah tetapkan untuk kita. Dan kalau seluruh jin dan manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kita, maka tak ada satu apapun yang bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali memang Allah yang menentukan. Ini sebuah kata iman yang penting untuk kita selalu pegangi bersama, agar dalam hidup kita ini kita merasa enteng sebenarnya. Kenapa manusia selalu merasa terbebani dalam hidup ini? Karena kurang percaya dengan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang percaya dengan bahwa segala sesuatu ini diatur oleh Maha Mengatur. Al-Mudabbir, Khaliqu as-samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita tentunya dituntut untuk terus-menerus belajar mencintai beliau. Mencintai beliau ini adalah merupakan bahagian dari kondisi keimanan.
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sehingga dia mencintai aku, kata Rasulullah, lebih daripada mencintai orang tua, anak-anak, dan seluruh manusia. Nah, inilah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW yang terkadang saudara-saudara kita yang kebetulan beragama lain atau di luar dari agama Islam ini, dan terkadang juga orang yang sudah mengaku beragama Islam tidak paham. Kenapa orang Islam kok marah kalau nabinya disakitin, kalau nabinya dihina, kalau nabinya direndahkan? Ini tidak ada hubungannya dengan Arab atau tidak Arab gitu loh. Karena terkadang menjadi sensitif kata Arab dan tidak Arab ini. Ya. Bukan masalah Arab atau tidak Arab di sini. Kita adalah orang Melayu yang kira-kira kalau secara ras itu ya gabungan antara Cina India lah gitu. Lalu hasilnya adalah Melayu kira-kira begitu. Mungkin secara darah, secara etnis, secara ras tidak ada hubungan. Tapi apa yang mengikat kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang mengikat kita adalah ikatan batin, ikatan iman, ikatan hati. Maka selama iman masih ada dalam hati kita, selama itu pula kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah cinta kepada para sahabatnya, kita pun harus cinta kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, telah menjadikan Al-Quran sebagai bahasa resmi sumber keagamaan kita, kita pun cinta kepada bahasa yang menjadi sumber agama kita itu Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini bukan karena bahasa etnis, bahasa nasionalitas atau bahasa bangsa tertentu, tapi ini adalah ketentuan yang Allah telah tetapkan bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Sehingga penting untuk kita mendalami bahasa Arab ini tentu ya bukan sekedar untuk kita berbicara, tapi yang terpenting bagi kita diniatkan bahwa di dalam mendalami bahasa Arab misalnya atau terjemahan Al-Quran misalnya adalah untuk mendalami kalam Allah Subhanahu wa taala. Niat yang seperti ini saya kira kalau kita belajar terus-menerus untuk kita rajut, mudah-mudahan menjadi nilai tambah. Ya, kalau kita berhasil alhamdulillah. Kita yang berumur di atas 40 tahun, 50 tahun ini baru mulai kemudian melatih lidah kita untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan ucapan yang benar, dengan makhraj yang benar, yang mungkin agak susah gitu. Tapi kalau niat kita dari awal kita luruskan, niat kita adalah untuk mencari ridha Allah, ya, kemudian kita ingin ikut kepada aturan-aturan yang Rasulullah SAW tetapkan di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah menjadi nilai tambah bagi kita semua. Kalau kita tidak berhasil, itu bukan kita yang menentukan hasil. Maka tentu Allah sudah menerima itu sebagai bagian dari amal ibadah. Maka apa yang kita lakukan pada kesempatan ini belajar, niatkan saja dulu. Niatnya dulu yang terpenting. Niatkan mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah. Dan mudah-mudahan ada keberkahan yang Allah berikan pada pertemuan kita, pada halakah kita ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan kita semua. Karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah radhiyallahu anhum wa raduh, ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita belajar terus-menerus untuk ridha dengan apapun yang diputuskan oleh Allah dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membaca satu ayat saja yang satu ayat dari surah Al-Baqarah. Walaupun ayat ini masih berkenaan bersambung dengan cerita-cerita beberapa ayat sebelumnya tentang Bani Israel dan khususnya berkenaan dengan kecintaan kepada dunia atau dalam bahasa modern biasa disebut kecenderungan materialistik ya. Jadi materialisme, faham material itu ada pada cerita-cerita pada ayat ini dan beberapa ayat sebelumnya. Nah, seperti biasa saya akan bacakan 2 kali, 3 kali, insya Allah mungkin 2 kali saja. Mudah-mudahan bisa kita ikutin makhraj, tajwid, perhatikan ya. Dan mohon maaf dikoreksi kalau saya ada kesalahan agar dikoreksi juga. Nanti saya akan minta ada yang volunteer supaya kita belajar saling mengoreksi ya. Surah Al-Baqarah ayat 96. Yang baru bergabung halaqah kita ini setiap Jumat pagi waktu Indonesia, jam 7.30 waktu Indonesia Barat, jam 7.30 malam Kamis malam waktu Amerika bagian timur.
Ya, jadi tergantung di mana tinggal di Amerika. Sebagaimana Indonesia punya 3 bagian waktu, di Amerika ini juga ada beberapa zona time, zona waktu ya. Kita yang di New York bagian timur, kemudian ketika ke Houston misalnya maka mundur sejam, lalu kemudian ketika ke California mundur 3 jam. Ya, jadi kalau di New York jam 7.30, berarti di California masih jam 5.30. Ya. Di Indonesia kan ada 3 pembagian zona waktu. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Shadaqallahul Azim. Baik, saya persilahkan kepada yang mau volunteer. Silakan. Silakan. Ustaz. Ya, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, bagus ya. Cuma tadi ahrasa agak lebih jelas sodnya ya, biar jadi ketika menyebut sod ya lebih tebal lagi. Kemudian al-fah, ya biasa kesalahan kita fa ini biasa disebut alpa. Jadi pada al-fah ya f ya f ya. Alfa sana ya, alfun artinya 1000. Baik, siapa lagi? Saya Ustaz. Betul. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Ya, alhamdulillah. Syukran. Terima kasih. Satu lagi yang terakhir. Bisa baca? Fadhal. Saya Ustaz. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bu ya. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita akan saling mengoreksi ya. Jadi coba kita lihat dulu makhraj ya. Ada 7 huruf dari satu ayat ini yang biasa saya sebut sebagai huruf-huruf yang susah, yang sulit bagi kita sebagai orang Indonesia ya. Pada ayat ini ya. Jadi yang pertama ha tentunya wala tajidannahum ha ala haya ha. Jadi tenggorokan tengah ya. Jadi seolah-olah angin itu menyentuh tenggorokan tengah kita, sama dengan ain dan ha, satu tempat keluar itu ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala ha ya. Nah, itu yang pertama. Ini termasuk huruf yang agak susah bagi kita. Nah, kemudian sad. Ahrasa ya. Bukan sa ahrasa. Wala tajidannahum ahrasa ya, sad ya, itu kedua ya. Kemudian yang ketiga ain ya, seperti biasa. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala tengah tenggorokan juga. Ala haya yawaddu ahaduhum law yu'ammar law yu'ammar من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ya. Jadi tenggorokan tengah itu yang ain ya. Kemudian selanjutnya agak susah za. Jadi za itu kayak lidah kita, seperti ujung lidah kayak digigit tapi didorong pakai angin. Za ya. Wa minal ladzina minal azabi minal ladzina zal ya. Itu huruf yang keempat yang susah. Kemudian sya ya, sebenarnya enggak susah, biasanya kalau diperhatikan sangat mudah sekali. Sya ya.
Ada teman-teman kita kalau berbahasa Inggris, misalnya mengucapkan kata sepatu, shoe, shoe, ya, dia bisa mengatakan shoe, shoe, sepatu. Tapi kalau ngaji nggak bisa menyebutkan syah karena nggak biasa. Jadi wa minal ladzina asraku, padahal ash, ya. Jadi ini pembiasaan saja. Shin, sya, ash, ya. Kemudian yang susah juga bagi kita orang Indonesia, da. Bukan susah sebenarnya, tapi kadang kita salah membaca antara D dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris D dan dal dalam bahasa Arab. Jadi dal dalam bahasa Arab itu ujung lidah kita menyentuh akar gigi bagian belakang. Da. Bukan dah. Jadi bukan langit-langit yang disentuh. Akar gigi, dah, ya. Contohnya, yawaddu, bukan yawaddu, yawaddu, dah, ya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, ya, yawaddu, ya. Dan yang terakhir za, ya, za, ya. Apa contohnya di situ? Wama huwa bimuzahzi, ya. Idza zulzilatil ardu, za, ya. Itu za. Jadi beda antara za, ini ada dua yang hampir mirip ya. Ada zal, ada za. Za. Ya, beda itu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ini 7 huruf ini kalau kita baca ayat yang satu ini, kalau bisa kita praktekkan. Ya. Kita paksa-paksakan dulu, nggak apa-apa. Dipaksa-paksakan gitu. Nanti kalau sudah terbiasa ya nggak perlu dipaksakan pun sudah dengan sendirinya alami sifatnya. Ya. Jadi misalnya orang yang tidak terbiasa menyebut ain ya, ketika dia paksakan itu agak aneh. Ya, karena betul-betul kayak memaksakan diri gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, ketika dia menyebutkan ain itu sudah alami rasanya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala jadi tidak perlu karena sudah terbiasa itu keluar sendiri gitu, alami sifatnya. Jadi ini pembiasaan, tapi kalau memulai ya silahkan dipaksa-paksakan, nggak apa-apa ya. Itu beberapa huruf ya. Sekarang kita belajar tajwid. Bukan pelajaran baru ini, ulangan saja ya. Nah, yang kita ingin ulangi pada ayat ini adalah 2 hukum ya. Yang pertama hukum gunnah. Ya, saya mengambil ini karena ada contoh-contohnya di situ. Dan yang kedua hukum nun mati atau tanwin ya, yang ada pada ayat ini. Jadi saya cuma ingin mengulangi saja, udah sering kita ulangin ini. Mudah-mudahan kita ingat-ingat ya. Yang pertama namanya gunnah apabila ada mim atau nun yang tasydid. Itu dibaca gunnah namanya. Gunnah itu artinya dibaca mendengung. Misalnya apa di situ? Wala tajidannahum ahrasan nasi ya, itu gunnah namanya. Kemudian ada mim sukun, ada mim tasydid di bawah. Ya waddu ahaduhum law yu'ammar ya, itu namanya gunnah, dibaca mendengun ya, tasydid. Karena ada mim atau nun bertasydid. Yang kedua, tentang nun atau tanwin. Contohnya saja di sini beberapa ya. Yang pertama, ala hayatin wa minal ladzina asyraku gunna, idgham ketemu dengan waw. Itu namanya idgham bi gunnah. Jadi didengunkan tapi apa istilahnya itu? Dimasukkan tapi dengan mendengun. Hayatiu ya. Jadi seolah-olah suara mim itu masuk ke huruf waw. Hayatin tiu ya, gitu ya. Kemudian alfasanatiu sama ya. Wallahu, kemudian di terakhir sekali wallahu basirum
ya, ada tanwin ketemu dengan ba. Wallahu basirum bima ya'malun, ya. Nah, itu suara, itu namanya iklab, ya. Jadi iklab itu artinya suara nun basirun itu menjadi seolah-olah mim, basirum bi, ya. Jadi masuk ke dalam suara ba, ya, basirum bi. Nah, ya, saya kira itu saja tajwid yang kita pelajari pada malam hari ini. Sekarang kita pelajari kata per kata, ya. Wa dan latajidannahum itu sebenarnya ada 4 kata di situ, bahkan 5 sebenarnya, ya. Pertama, la, sungguh, pasti, sangat, ya, jadi sebuah penekanan. Sungguh, tajida, kamu dapatin, nun taukid, namanya itu penekanan lagi. Sungguh kamu dapati mereka, ya. Jadi ada 4 kata minimal di situ, ya. Ahrasa, paling tamak, ya, paling tamak. Annas, manusia. Ala, atas. Haya, kehidupan. Wamin, dan dari. Alladzina, orang-orang yang asyraku, melakukan kesyirikan. Yawaddu, mereka berkehendak, ya, mereka berkeinginan, ya. Kata yawaddu itu dari kata wadda, yawaddu, mawaddatan, itu juga artinya cintakan, ya. Yawaddu, ya, dia berkehendak. Ahaduhum, seorang di antara mereka, ya. Lau, sekiranya, yu'ammar, ya. Yu'ammar itu artinya diberikan umur, artinya diumurkan, artinya dipanjangkan umurnya, ya. Alfa, 1000. Sana, tahun. Wama, dan tidaklah, huwa, dia, bimuzahzihihi, menjauhkannya, atau dijauhkan, min, dari, al-azab, siksaan atau azab, an yu'ammar, jika dipanjangkan umur. Wallahu, dan Allah, basirun, maha melihat, bima, dengan apa, ya'malun, mereka kerjakan atau mereka lakukan. Coba kita lihat ayat kembali, ya. Walatajidannahum, dan kamu pasti akan dapati mereka, ahrasan nasi, manusia paling tamak, ya, paling rakus, ala hayah, atas kehidupan. Wa minal ladzina, dan dari kalangan orang-orang yang asyraku, melakukan kesyirikan. Yawaddu ahaduhum, ada di antara mereka berkeinginan, lau, sekiranya yu'ammar, dipanjangkan umur, alfasana, 1000 tahun. Wa ma huwa, dan tidaklah dia, bimuzahzihihi, dengan dijauhkannya, minal adabi, dari azab atau dari siksaan, an yu'ammar, jika dipanjangkan umurnya. Wallahu, dan Allah, basirun, maha melihat, bima, atas apa, ya'malun, mereka lakukan atau mereka kerjakan, ya. Jadi gitu, kira-kira begitu, ya. Jadi kalau kita paham kata per kata, bisa kita membayangkan makna Al-Quran sekali lagi tanpa melihat terjemahan. Asal kita bisa belajar kata per kata. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu. Sekarang kita pindah kepada pelajaran kita selanjutnya. Tafsirnya, ya. Ringkas saja. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ini masih berkenaan dengan cerita Bani Israel. Cerita Bani Israel adalah cerita yang paling panjang dan diulang-ulang di dalam Al-Quran. Seperti yang sering kita sampaikan, tentu tujuannya adalah mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita terjatuh dalam karakter dan sifat yang sama. Ya. Jadi umat Islam ini kan salah satu permasalahannya adalah kita seringkali menghafal sejarah, tapi gagal memahami sejarah. Ya. Jadi jangan sampai kita hafal sejarah itu kayak anak-anak TK gitu, ya. Tapi kita gagal memahami sejarah. Karena sesungguhnya tujuan daripada sejarah dalam Al-Quran itu bukan mengajarkan sejarah. Al-Quran tidak
bermaksud mengajarkan sejarah kepada kita. Sejarah yang ada dalam Al-Quran itu adanya jalan untuk kita mendapatkan pelajaran, untuk kita mendapatkan makna, untuk kita mendapatkan wisdom, ya, hikmah, untuk kita mendapatkan nasihat, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Maka sekali lagi, kisah-kisah Bani Israel yang begitu panjang, begitu diulang-ulang dalam Al-Quran ini, tujuannya agar kita mengambil pelajaran, jangan sampai umat ini terjatuh ke dalam lubang yang sama. Ke dalam lubang yang sama. Nah, kenapa? Karena memang Nabi Musa dan Muhammad SAW adalah dua nabi dan rasul yang memiliki kesamaan. Nah, salah satu kesamaan yang terpenting tentang Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW itu adalah bahwa dua-duanya membawa syariah yang baru. Muhammad membawa syariah, tentu Musa sebelumnya membawa syariah. Syariah, mohon maaf, artinya hukum-hukum yang harus kita jalankan dalam rangka menjadi bagian dari umat ini. Kalau kita tidak mau menjalankan hukumnya, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari umat tersebut? Maka kalau ada orang yang mengatakan, sekali lagi, saya tidak bermaksud mengulang ini ya, cerita. Saya Muslim tapi tidak percaya dengan syariah. Nah, itu aneh sebenarnya. Ya. Maka Nabi Musa datang dengan syariah, Muhammad SAW datang dengan syariah, ini ada dua kesamaan. Nah, ternyata umatnya juga ini memiliki beberapa kesamaan-kesamaan. Salah satu kesamaan yang nampak dari dua umat ini adalah ketidakseriusan terkadang dalam menjalankan agama kita. Makanya di surah As-Saff, Bapak dan Ibu sekalian, kalau baca surah As-Saff ya, Al-Quran, salah satu keluhan Nabi Musa alaihissalam tentang umatnya itu adalah wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Wahai kaumku, kenapa kalian menyakitin aku? Kata Musa alaihissalam. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Dan kalian sudah tahu bahwa saya ini Rasul kepada kalian. Saya biasa mengatakan, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW hari ini hidup, jangan-jangan beliau mengeluh dengan keluhan yang sama. Wahai umatku, kenapa kalian terkadang mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku mengikuti sunnah Rasulullah, tapi dalam perilaku kita, kenyataannya kita jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Maka boleh jadi Rasulullah mengeluh hal yang sama. Lima tu'dzunani, kenapa kalian menyakitin aku? Mengaku ikut kepada aku, tapi perilakunya bertentangan dengan perilaku Rasulullah SAW. Nah, inilah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Bani Israel dalam Al-Quran ini diulang terus-menerus ini. Kalau kita baca dari awal surah Al-Baqarah sampai kepada juz amma ya, surah An-Naba, itu masih ada saja. Masih ada saja kisah Bani Israel. Misalnya surah An-Nazi'at disebutkan di situ kisah Bani Israel, kisah Nabi Musa alaihissalam. Maka sekali lagi ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, pada ayat-ayat terdahulu ya, yang sudah kita pelajari tentunya, Al-Quran mengekspos ketidakjujuran Bani Israel. Ya, ketidakjujuran, banyak sekali ketidakjujuran yang sudah diekspos. Satu di antaranya adalah, dan ini ada saya menyebutkan 3 di sini secara khusus. Yang pertama, mengaku beriman. Tidak saja mengaku beriman, tapi Bani Israel mengaku paling disayang dan bahkan menjadi pilihan Allah. Nahnu ahibba'u, kita yang dicintai oleh Allah. Nahnu ahibba'u wa abna'ullah, anak-anak Allah gitu. Dan karenanya mereka kemudian mengakui bahwa surga adalah milik mereka. Ini ayat sebelumnya kan. Kalau seandainya hari akhirat itu adalah milik kalian khalisatan min dunillah, hanya milik kalian, manusia tidak punya hak itu, maka matilah. Itu ayat yang sudah kita pelajari itu. Ya. Allah mengekspos bahwa ternyata pengakuan keimanan mereka, pengakuan bahwa mereka disayang oleh Allah, dan pengakuan bahwa mereka adalah ahli surga, adalah pengakuan yang palsu menurut Al-Quran. Bukan kita yang menuduh, tapi menurut Al-Quran. Semua ini adalah kebohongan. Sebab kalau mereka beriman, pastinya ini Al-Quran kemudian menantang mereka. Falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin. Ini dua ayat sebelumnya. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah kalau kalian beriman? Ada 2 makna kemungkinan dari membunuh di sini. Yang pertama memang membunuh secara fisik. Karena memang sudah kita kenal bahwa beberapa nabi di kalangan Bani Israel dibunuh oleh Bani Israel sendiri.
Itu bisa kita baca sejarah para nabi-nabi Allah yang pernah diutus. Ya. Tapi makna pembunuhan di sini tidak harus dalam arti fisik. Tapi membunuh misi para nabi, dakwah para nabi. Dan itu mereka selalu lakukan. Mereka berusaha membunuh misi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mereka berusaha membunuh misi Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Maka ini termasuk dalam pembunuhan. Al-Quran menantang mereka, kalau kalian mengaku beriman, bahkan mengaku dicintai oleh Allah, bahkan mengaku sebagai ahli syurga, tidak ada orang lain yang punya hak masuk syurga, toh kenapa kalian membunuh nabi-nabi? Kenapa kalian menyakiti nabi? Kenapa kalian mengkhianati para nabi? Dan kenapa kalian berusaha memadamkan misi para nabi yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama ya. Yang kedua, pengakuan mereka tentang mereka sebagai ahli surga. Ini juga ditantang dalam Al-Qur'an. Dan ini ayat yang kita baca terdahulu ya pada minggu yang lalu. Qul in kanat lakumud darul akhiratu khalisatan min dunin nas, bukan min dunil mu'minin, ini salah tulis ini. Min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Kalau kalian mengaku bahwa kehidupan hari akhirat, maksudnya surga di situ, adalah milik kalian semata, bukan milik orang lain, min dunin nas, fatamannaul maut. Itu kira-kira fatamannaul maut itu bukan berarti agar mereka bunuh diri, bukan. Tapi kira-kira ya jangan terlalu cinta dunia lah. Jangan terlalu cinta. Karena orang yang terlalu cinta dunia itu tidak mau mati, merasa ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan kenyataan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mohon maaf, saya tidak menakut-nakutin, tapi saya menyampaikan kenyataan saja. Umur kita ini rata-rata berapa sih? Coba. Umur kita itu rata-rata berapa? Ya, anggaplah kalau Allah kasih kita panjang umur, mungkin 80 tahun rata-ratanya. Tapi kan 80 tahun itu bonusnya udah banyak. Bonusnya udah banyak. Kita sekarang kalau berumur 50 tahun. 50 tahun saja. Itu berarti 10 tahun dari jenjang umur yang paling tinggi 40 tahun. Karena ketika 40 tahun itu masa puncak umurnya seseorang. Ya. Itu sudah mencapai istilahnya asyuddah. Sudah mencapai tingkat kekuatan, kehebatan, kemampuan, kira-kira begitu. Sebenarnya 40 tahun itu mulai rata. Perjalanan kehidupan mulai merata lagi. Sudah mulai rata itu. Artinya apa? Nggak naik, nggak turun dulu. Rata dulu. Sampai ketika 50 tahun sebenarnya, itu sudah mulai terasa itu. Maaf ya, kalau 40 tahun mungkin masih bisa lari sekitar 5 mile, 5 km, 10 km gitu ya. Tapi coba kalau sudah berumur 50 tahun mau lari 10 km. Saya menyebutkan diri saya sendiri. Misalnya saya pernah lari maraton. Waktu umur sekitar masih 36, 37 tahun yang lalu. 40 tahun masih lari maraton juga di New York City. Tapi sekarang ini, lari sekitar 3 kilo, ya, itu sudah ngos-ngosan gitu. Nah artinya apa? Kita ini bisa mengukur ya siapa kita sebenarnya. Bahwa setiap hari itu ada sesuatu yang sudah berlalu dari kita. Bukan hanya waktu yang berlalu, tapi umur kita berlalu. Tapi kenyataannya, kita itu nggak pernah merasa gitu loh. Nggak pernah merasa. Bahkan merasa terus, oh, kita masih ada berapa tahun lagi, kita masih akan hidup lagi gitu. Kan begitu. Nah, apalagi orang yang memang betul-betul cinta dunia, itu perasaannya terus-menerus seolah-olah mau hidup terus-menerus. Nah, itu yang disinggung dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Kamu dijadikan lupa at-takatsur. Dunia ini, memperbanyak dunia ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai masanya kamu meninggal masuk ke dalam kubur itu. Ini sama ditantang oleh Allah, Bani Israel ini. Karena mengaku mereka ahlu syurga. Mereka adalah penghuni syurga. Allah seolah-olah ingin mengatakan, kalau kalian ini mengaku sebagai penghuni syurga, coba deh kalian, jangan terlalu cinta dunia. Artinya, sadarlah bahwa besok itu akan mati. Gitu. Kira-kira begitu. In kuntum shadiqin. Kalau kalian ini jujur, tapi ternyata nggak jujur. Jadi ketika Allah mengatakan in kuntum shadiqin, seolah-olah Allah mengatakan kalian sebenarnya nggak jujur. Gitu. Pengakuan kalian sebagai ahli syurga, pengakuan kalian beriman,
itu adalah kebohongan. Ya. Maka Al-Quran kemudian mengekspos, membuka lagi. Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka tidak akan menginginkan kematian itu. Ya. Kalau dalam bahasa Rasulullah itu namanya orang yang berpenyakit wahan. Maka di kalangan umat ini kan ada yang penyakit wahan itu. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan benci mati atau takut mati. Maka Bani Israel pun begitu. Walan yatamannauhu, mereka tidak ingin mati itu abadan. Kalau memungkinkan, abadi. Selamanya. Tidak ingin mati gitu. Bima qaddamat aydihim. Bukan dengan ucapan, tapi dalam perilaku. Kenyataan perilaku mengatakan seolah-olah mereka tidak mau mati. Maksudnya apa? Sudah bongkok, sudah nggak bisa jalan, masih ingin menguasai dunia. Begitu. Umurnya udah 27 tahun, masih ingin menguasai dunia. Padahal yang dia makan itu juga. Itu yang disebut bima qaddamat aydihim, dengan tangannya, bukan dengan ucapan. Nah, kita pun juga begitu ini. Dengan perilaku kita yang terkadang mohon maaf ya. Kapan kita mau sadar gitu? Umur kita sudah sekian. Makanya ada beberapa hadis Rasulullah SAW itu mengatakan begini. Ketika seseorang sudah melampaui batas umur 40 tahun, tapi karakternya masih begitu-begitu, maka itu bisa menunjukkan itulah akhirnya gitu. Artinya keadaan hidupnya begitulah kira-kira begitu. Agak susah berubah. Artinya apa? Seharusnya semakin kita kehilangan umur, saya tidak mengatakan bertambah umur, semakin kita kehilangan umur ini, semakin kita sadar bahwa jatah kita ini itu semakin sedikit gitu. Tapi yang terjadi lan yatamannauhu abadan. Alhaakumut takatsur, kira-kira sama maknanya itu. Kamu dijadikan lupa dengan dunia yang berusaha diperbanyak itu. Bima qaddamat aydihim, dengan perilaku kita, pagi hari kita meninggalkan rumah, lewat tengah malam baru kita kembali ke rumah. Itu begitu berlaku terus. Kita nggak sempat lagi baca Quran, nggak sempat lagi kita sholat, nggak sempat kita lagi berzikir, nggak sempat lagi kita ingat-ingat, nggak sempat lagi kita berbuat baik. Karena yang kita ingat gimana kita mengumpulkan itu. Yahsabu anna malahu akhlada itu. Menyangka harta bendanya menjadikan mereka kekal gitu. Hidup kekal. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Sadar bahwa dia akan mati tapi nggak pernah sadar untuk mempersiapkan kematian. Itu orang zalim itu. Dia yakin bahwa akan mati tapi nggak pernah mempersiapkan itu. Makanya kata Rasulullah itu, ada orang yang pintar tapi sebenarnya bodoh gitu. Siapa orang yang pintar itu? Kata Rasulullah, al-qayyusu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu dalam arti cakap ya, smart. Bijak itu artinya pintar secara akal dan hati. Adalah orang yang mandana nafsahu. Siapa yang selalu melakukan kalkulasi, perhitung-hitungan. Saya kemarin satu hari berlalu 24 jam. Dalam 24 jam kemarin itu, kalau ingat-ingat dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, berapa kebaikan yang saya pernah lakukan? Dan berapa dosa yang sudah dicatat oleh malaikat yang ada sebelah kiri saya ini? Dan kalau saya meninggal sekarang ini, kira-kira ujungnya kemana saya? Nasib saya akan kemana? Ini kan kalkulasi-kalkulasi yang harus kita lakukan. Kenapa orang Islam itu punya ibadah yang punya waktu tertentu? Agar dari waktu ke waktu kita melakukan kalkulasi. Salat 5 waktu itu kalkulasi. Dari salat subuh kita kalkulasi, kita melakukan introspeksi dari malam hari kita, kemudian kita melakukan introspeksi ke depan, apa yang akan kita lakukan. Zuhur kita introspeksi, apa yang sudah kita lakukan dari sejak kita meninggalkan rumah sampai sekarang ini misalnya. Dari zuhur dan asar juga demikian. Ada kalkulasi terus-menerus kita lakukan itu. Dan itu menjadi bagian dari la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Allah mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun, artinya lakukan kalkulasi terus, bersiap-siap terus. Jangan sampai di saat kita lengah kita mati. Gitu. Ini berbahaya. Bukan Allah tidak adil. Tapi Allah ingin ingatkan kepada kita ketika ada hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang berbuat baik sepanjang waktu. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia melakukan kejahatan dan meninggal dalam keadaan demikian. Kenapa? Karena tidak terus-menerus melakukan kalkulasi-kalkulasi. Ya. Maka itu orang yang zalim, kata ayat ini. Wallahu alimun bizzalimin. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk pada ayat ini.
Pada ayat ini Allah kemudian mengekspos tentang Bani Israel lebih jauh lagi. Dan ini sudah diberikan semacam karakter, sifat. Apa itu? Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Wahai Muhammad, kamu akan mendapatkan mereka ini adalah orang yang paling rakus dalam kehidupan. Mohon maaf ya kalau kita membaca sejarah. Anggaplah kita mulai dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sadar dalam sejarah bahwa keberadaan Bani Israel di Madinah ketika itu awalnya adalah baik. Untuk apa? Menunggu kedatangan Nabi terakhir. Hanya saja harapan mereka Nabi terakhir itu akan terlahir dari Bani Ishak, bukan dari Bani Ismail. Tiba-tiba kan Allah sudah memutuskan dari lama bahwa ya, Nabi terakhir akan lahir dari Bani Ismail. Maka lahirlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya mereka menunggu Nabi terakhir itu di Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sepanjang masa mereka tinggal di Madinah itu, yang mereka lakukan adalah memanipulasi segala hal untuk menjadi orang yang kaya di Madinah. Orang-orang Arab pun mereka manipulasi. Orang-orang Arab mereka tipu terkadang, apa istilahnya itu? Ya didorong-dorong lah. Apa istilahnya kalau bahasa Indonesia? Kalau di Makassar itu dibambangin gitu, dipanas-panasin gitu ya. Jadi orang Arab ini kan mohon maaf kurang terdidik, emosinya tinggi gitu ya. Nah, orang Yahudi itu pintar. Kita akui kepintaran orang Yahudi itu. Bani Israel pintar. Nah, apa yang mereka lakukan dari dulu pun itu dua kubu orang Arab yang saling bersaing di Madinah, ada Aus dan ada Khazraj, itu dipanas-panasin. Akhirnya peperangan terus-menerus terjadi sepanjang masa antara dua suku ini, antara Aus dan Khazraj. Dan kita kenal dalam sejarah itu. Untuk apa? Untuk memanipulasi. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau terjadi peperangan, kalau Aus menang, Khazraj kan kalah, diambil. Mereka tahanan, diambil rampasan. Yang ambil siapa? Sebagian besar diambil sama masyarakat Bani Israel. Kenapa diambil? Karena mereka penasehat. Mereka adalah penasehat. Jadi ibaratnya mereka adalah master, tuannya orang-orang di Madinah ketika itu. Mengumpulkan harta rampasan sekalipun. Bukan cuma itu, maka mereka berhasil membangun pasar. Mereka memiliki sumur. Sampai kedatangan Rasulullah, orang Yahudi pun di Madinah masih memiliki privilege, keistimewaan-keistimewaan. Maka salah satu kedendam hasad mereka kepada Rasulullah adalah kok tiba-tiba ada orang pendatang baru ke Madinah, kok tiba-tiba dijadikan pemimpin gitu. Nah, ini terkadang kan terjadi dengki ya, hasad gitu. Hasad dalam bahasa Al-Qur'an itu hasadan min indi anfusihim. Ya, dengki dari hati mereka, dari diri mereka sendiri. Kenapa? Kok ini pendatang baru dari Mekah tiba-tiba diangkat jadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi raja gitu. Padahal orang Yahudi dari dulu pun dia memiliki sumur, dia yang kaya, dia yang dijadikan sebagai penasehat. Bahkan orang-orang Arab itu terkadang ingin memaksa anaknya menjadi Yahudi ketika itu karena mereka dianggap lebih terdidik, lebih beradab gitu, lebih maju gitu. Ya, kira-kira mirip lah sekarang ada juga orang-orang Islam yang ya kalau memungkinkan lebih western lah, lebih barat-baratan gitu. Kebetulan orang barat maju secara ekonomi, secara material, maka terkadang kalau berperilaku barat ya dianggap orang maju gitu. Nah, di Madinah pun begitu, ada orang-orang Arab itu setengah memaksa anaknya untuk menjadi Yahudi gitu. Sebenarnya Bapak dan Ibu ingat ada satu ayat dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu latar belakangnya adalah karena ketika Rasulullah pindah ke Madinah, ada orang-orang tua yang kemudian menjadi Muslim, ingin memaksa anaknya kembali masuk menjadi Islam. Padahal sebelumnya mereka memaksa anaknya masuk ke dalam agama Yahudi. Coba dibaca asbabun nuzulnya itu. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini salah satu karakter mereka. Dari dulu pun mereka rakus gitu, tamak kepada kehidupan dunia ini. Walatajidannahum asyaddan nasi ala haya. Allah menyampaikan dua penekanan di sini. Kalau dalam tatanan bahasa disebut dua adatut taukid. Yang pertama la, lam taukid, dan kemudian nun taukid. La tajidannahum. Pasti wahai Muhammad. Tidak diragukan lagi. Mereka
kamu akan dapati mereka ini, Bani Israel itu, adalah orang yang paling tamak, paling rakus. Ya. Ini bukan tujuan kita memburuk-burukkan, kita menyampaikan saja realita yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya. Apakah semuanya? Ya tentu ada yang disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak menyampaikan sesuatu tanpa bukti dan tanpa realita kan. Nah ini kemudian sampai diekspos dari Al-Quran. Kata asyaddu pun sebenarnya itu bukan cuma syadid, bukan hanya tamak, tapi lebih tamak. Ini namanya litafdil dalam tatanan bahasa Arab. Jadi sudah ada lamut taukid, sudah ada nunut taukid, lalu kemudian bukan lagi syadid ala hayati dunia, bukan keras mencari dunia, bukan sangat cinta dunia, tapi memang paling keras, asyad, paling keras dalam ketamakan. Coba lihat kerasnya bahasa Al-Quran di situ. Asyad dan nasi ala hayah, atas kehidupan. Nah Bapak dan Ibu, perilaku seperti ini kan dalam bahasa modern itu disebut dengan istilah materialisme. Dan ini akan sedikit kita bicarakan ya. Betapa karakter atau perilaku seperti ini itu dari dulu pun menjadi penyebab berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia kita. Al-Quran misalnya menceritakan kisah bangsa Roma dan Persia. Kalau Bapak dan Ibu baca surah Rum, surah nomor 30. Surah nomor 30 itu menceritakan tentang bagaimana dunia ini mengalami kerusakan. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri. Ada di situ di surah Rum. Kemudian di situ disebutkan fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Bahwa kerusakan yang terjadi di atas bumi ini karena ada kaitan dengan masalah fitrah manusia. Ketika fitrah manusia tidak diperhatikan dan manusia beralih dari fitrah yang benar, ya, deviasi condong keluar dari fitrah yang benar, maka terjadi kerusakan di darat dan di bumi. Ya. Kita lihat misalnya apa yang disebut dengan climate change sekarang, ya, perubahan iklim. Tidak lepas karena kerusakan yang tangan-tangan manusia. Nah, kenapa tangan-tangan manusia melakukan kerusakan? Karena fitrah manusia mengalami pergeseran. Mengalami ditutupi oleh hawa nafsu yang sedemikian rupa. Nah, di surah Ar-Rum itu diceritakan peperangan panjang ya, antara dua superpower ketika itu. Anggaplah kalau sekarang ini ya, apa itu Amerika dengan Rusia atau Amerika dengan Cina, kira-kira begitu. Terjadi peperangan terus-menerus yang terjadi antara Roma dan Persia. Terkadang Roma yang menang, terkadang Persia yang menang. Rasulullah SAW ya, ternyata hatinya lebih condong kepada Roma karena bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang masih percaya kepada wahyu dan percaya kepada nabi-nabi walaupun terjadi deviasi, terjadi penyelewengan-penyelewengan. Jadi bandingkan dengan Persia penyembah api, maka Rasulullah cenderung lebih membela mereka yang Nasrani ketika itu. Ya. Nah ini pun sebenarnya kita melihat ya dalam perkembangan dunia, perang dunia pertama, perang dunia kedua, tidak lepas dari penyebab yang sama, materialisme ini. Dan pada surah Ar-Rum tadi itu disebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Penyebab peperangan yang terjadi itu karena mereka tahu tentang dunia lahir ini. Tapi mereka lalai tentang hari akhirat. Itu materialisme itu. Dan itulah kehidupan manusia. Menyebabkan peperangan, termasuk peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua, karena peperangan dunia pertama dan kedua ini kan tidak terlepas dari kolonialisasi Asia Afrika untuk memanipulasi, untuk mengeksploitasi kekayaan yang ada di Asia dan Afrika oleh bangsa-bangsa Eropa ketika itu. Ini juga masalah materialisme. Jadi peperangan-peperangan panjang yang terjadi ini dengan jutaan manusia yang sudah meninggal tidak lepas dari kerakusan, ketamakan. Asyad dan nasi ala hayat tadi itu. Demikian juga perang di abad 20-21 ini. Kita melihat misalnya perang Afghanistan, kemudian terjadi di Irak dan Iran, ya. Kemudian perang Kuwait, ya. Lalu kemudian Irak, Timur Tengah, dan termasuk Palestina dan Israel. Misalnya, semua ini adalah bagian dari ketamakan manusia. Ketamakan manusia. Tidak lain adalah ingin menguasai dunia. Dan bagian daripada asyadun nasi ala hayat. Ya. Ini masuk dari bagian dari materialisme. Kesimpulannya adalah bahwa berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan dunia kita sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari ketamakan kepada dunia itu.
Mohon maaf ya, kami di Amerika, tinggal di Amerika tentunya. Tapi kami tidak ragu-ragu mengkritik Amerika gitu. Dan kami yang hidup di Amerika sejak terjadi 9/11 tidak pernah ragu untuk demo menentang peperangan yang diusung oleh Amerika di berbagai negara Islam, termasuk di Irak ketika itu, di Afghanistan termasuk. 20 tahun Amerika masuk di Afghanistan tidak membangun sekolah, tapi membangun penjara-penjara, menangkap orang-orang Afghanistan yang dianggap tidak loyal kepada Amerika, dianggap musuh karena hanya tidak loyal kepada Amerika. Mereka dilemparkan ke dalam penjara, beribu-ribu orang Afghanistan. Begitu mereka meninggalkan Afghanistan, Amerika meninggalkan Afghanistan setelah 20 tahun lebih, yang dikritik, kenapa mereka tidak menyekolahkan wanita? Kenapa Amerika selama 20 tahun tidak membangun sekolah-sekolah untuk wanita di Afghanistan? Kenapa penjara yang dibangun? Ini kan tujuannya memang bukan kebaikan. Tujuannya adalah menguasai. Kenapa harus Amerika menguasai Afghanistan? Karena Afghanistan itu adalah sebuah negara yang terletak di tengah-tengah kekuatan perbenturan kekuatan dunia. Afghanistan itu bersampingan dengan Cina, bersampingan dengan kekuatan Rusia di Asia Tengah, berdampingan dengan Iran, berdampingan dengan India, tentu Pakistan. Kemudian Afghanistan itu menjadi bahagian dari daratan ke Timur Tengah gitu. Maka kekuatan dunia nggak pernah lepas itu. Maka coba Bapak dan Ibu sekalian lihat ya, Afghanistan itu peperangan nggak pernah terhenti. Sudah berapa puluh tahun itu. Dari sejak dijajah Inggris, dijajah Uni Soviet, sampai Uni Soviet keluar, kekuatan dunia nggak pernah lepas gitu. Masih ingin punya kuku di Afghanistan. Ini bagian dari materialistik. Ya. Sebenarnya bukan karena mereka ingin menyebarkan demokrasi atau kemerdekaan, bukan. Apalagi emansipasi wanita, mereka enggak. Mohon maaf ya, kalau Amerika ini jujur dengan emansipasi wanita, tentu Amerika tidak bersahabat dengan beberapa negara yang saya tidak perlu menyebutkan, tapi beberapa negara yang dianggap tidak menghormati hak wanita. Gitu. Mungkin kita sudah tahu juga. Tapi kenapa Amerika bersahabat dengan negara-negara itu? Karena negara-negara itu masih punya duit, masih punya minyak, dan Amerika punya kepentingan. Nah ini masuk dalam konsep materialisme. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sekarang ini dibingungkan oleh peperangan-peperangan yang terjadi, kekerasan-kekerasan yang terjadi, pembunuhan di sana-sini, itu tidak lepas dari asyaddun nasi ala haya. Ketamakan kepada kehidupan dunia ini. Dan ini menjadi karakter Bani Israel. Apakah kemudian ketamakan dunia juga ini didominasi oleh Bani Israel saat ini? Atau anggaplah memakai kata Yahudi misalnya? Boleh jadi. Boleh jadi. Nah ini kan teori konspirasi yang sering terlempar dalam dunia Islam ya. Bahwa kalau ada, mohon maaf, keburukan-keburukan yang terjadi di berbagai tempat, ya biasanya tidak lepas dari rancangan. Nah, ini kan boleh kita anggap sebagai bagian dari teori konspirasi. Tapi apakah itu benar atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Biarlah Allah yang menjawab itu. Ya. Tapi intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa kekuatan di balik layar sekarang ini, ia mengontrol dan mengendalikan itu, adalah ada sebuah kekuatan besar. Dan kekuatan besar ini tidak lepas dari asyaddun nasi ala hayat tadi. Latajidannahum asyaddan nas ala hayat tadi itu. Ya. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami bersama agar konstelasi ya, goncangan dunia yang terjadi sekarang ini, kita jangan tutup mata gitu. Jadi umat Islam ini terkadang juga jangan emosinya cepat terbawa gitu. Kita juga umat Islam ini, mohon maaf misalnya ya. Contoh saja, dulu waktu pertama kata ISIS, ya tiba-tiba menjadi populer di mana-mana, sampai ke Indonesia. Lalu ada saja orang Islam ini terbawa arus gitu. Padahal tidak diteliti ISIS itu siapa, di baliknya siapa, rancangan siapa, tujuannya apa. Maka Bapak dan Ibu yang saya ingin tekankan di sini adalah, mari kita umat Islam semakin jeli.
Ya, orang Islam itu pintar kok. Orang Islam harus pintar. Ya, harus pintar. Kepintaran kita ya bisa membaca setiap gerak-gerik pergerakan yang terjadi dalam dunia global sekarang ini yang semakin terkadang membingungkan kita. Allah kemudian mengatakan, yawaddu ahaduhum an yu'ammar alfasana. Mereka hidup 1000 tahun lagi. Artinya mereka ingin hidup selamanya. Seandainya bisa. Ya. Itulah orang-orang yang materialistik. Orang-orang yang punya kecenderungan hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu dalam bahasa hadis Rasulullah. Cinta dunia dan takut mati. Gitu. Ya. Padahal kata Allah, permasalahannya bukan apakah panjang umur atau pendek umur gitu. Permasalahannya adalah apalah arti panjang umur dalam kehidupan dunia. Anggap misalnya kita diberikan hidup 100 tahun. Bahkan lebih 100 tahun pun. Tapi ternyata kehidupan kita tidak baik, tidak berkah. Apa kata Al-Quran? Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Kalaupun dipanjangkan umurnya, itu tidak akan menjadikan mereka terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya mereka pikirkan bukan ya Allah berikan saya umur panjang, tapi seharusnya ya Allah selamatkan saya dari api neraka gitu. Itu orang beriman. Orang muslim harusnya begitu. Kita mudah-mudahan tentunya diberikan umur yang panjang. Tapi kalau sekiranya kita diberikan pilihan, dikasih umur panjang tapi neraka, atau diberikan umur pendek tapi surga, mana yang akan kita pilih? Kalau seandainya dikasih pilihan. Nah, orang Yahudi ini inginnya umur panjang. Tapi yang dilakukan semua adalah manipulasi, eksploitasi, kebohongan, ketidakjujuran, pengkhianatan kepada para nabi, pengkhianatan kepada ajaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apalah artinya diberikan umur panjang? Maka Al-Quran mengatakan, wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab an yu'ammar. Mereka tidak akan diselamatkan dari azab walaupun diberikan umur panjang. Nah, itulah sebabnya Allah kemudian menutup bahwa sebenarnya yang harus mereka perhatikan adalah amal mereka. Maka Allah mengatakan, wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Jadi yang seharusnya mereka perhatikan bukan panjang umur, bukan panjang pendek, tapi ya'maluna itu. Karena Allah Maha tahu kok. Maka kita umat Islam harus ambil ini sebagai pelajaran penting. Kita jangan kemudian fokus pada wah, setiap sakit perut karena masuk angin, lari ke dokter yang terbaik. Kita merasa akan diselamatkan oleh dokter. Seharusnya yang paling menjadikan kita sekarang ini khawatir adalah kalau saya masih dikasih 1 hari gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah 1 hari itu akan kita manfaatkan untuk persiapan? Kalau setelah lewat 1 hari itu kita harus meninggal, apa kita sudah siap? Ini yang seharusnya menjadikan kita khawatir. Ya. Maka Allah sekali lagi mengingatkan, wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya sudah saya sebutkan semuanya, tapi inilah beberapa pelajaran penting yang harus kita ambil ya. Yang pertama, bahaya pengakuan beragama tanpa realita. Ya. Tadi Bani Israel kan mengaku beriman, bahkan paling beriman, mengaku dicintai, bahkan pilihan Allah, mengaku mereka ahli surga, dan tidak ada orang yang lain punya hak masuk surga. Tapi realitanya mana, itu yang terpenting. Nah, ini sama juga kita juga. Jangan sampai banyak di antara kita mengaku beriman, bahkan paling hebat Islamnya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita realisasikan itu? Bisa kita buktikan nggak? Pembuktian kita tentu ya, selain amal-amalan ritual, salat kita, ibadah kita, zikir kita, tasbih kita, qiyamul lail kita. Tidak kalah pentingnya juga bagaimana akhlak kita. Akhlak kita kepada manusia. Jangan sampai terjadi double standard. Ya, double personalities. Personalitas yang double, ganda. Kepribadian ganda. Zikir kita hebat, tasbih kita hebat, qiyamul lail kita hebat. Tapi kok mudah banget kita merendahkan, bahkan memfitnah, menggibah, berbohong kepada orang misalnya. Wah, kita harus berhati-hati. Ini yang pertama ya, pelajaran penting. Jangan sampai kita masuk dalam karakter Bani Israel ini, mengaku-ngaku tapi nggak ada realita gitu, dalam beragama. Yang kedua, bahasa cinta dunia. Bahaya cinta dunia. Ya. Bapak dan Ibu, kita nggak boleh mengingkari bahwa sebagai manusia itu ada kecenderungan kepada kita, bagian dari hawa nafsu kok.
Allah sendiri yang menciptakan bahwa bagian dari hidup kita ini ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu kecenderungan kita kepada dunia ini. Kalau ada orang yang tidak cenderung lagi kepada dunia, itu juga jadi masalah. Siapa yang mau tidak cenderung lagi kepada laki-laki, nggak cenderung kepada wanita, nggak mau nikah misalnya? Gimana keberlangsungan generasi manusia? Maka wajar kalau laki-laki cenderung suka wanita, wanita suka kepada laki-laki. Yang penting kan jangan sampai kemudian nggak cenderung pada wanita, cenderung pada laki dengan laki. Ini jadi masalah, sakit fitrah pula itu. Ya. Ini fitrahnya berubah lagi. Jadi ini cinta kepada dunia, tapi yang menjadi masalah adalah ketika dunia ini membutakan hati kita. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW bekerja keras mencari dunia itu. Ada di antara mereka rijalun yang bertijarah gitu. Ada Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang kaya raya yang lain gitu. Bayangkan Uthman bin Affan itu ketika memberikan sedekah itu ratusan onta itu. Ratusan onta. Bahkan lebih dari itu pun beliau lakukan. Kaya raya Uthman bin Affan itu. Tapi apa yang terjadi? Kata Al-Quran, rijalun la tuhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki, mereka adalah orang-orang yang tidak dijadikan lupa kepada Allah oleh tijarah, oleh bisnis, oleh transaksi, oleh perdagangan, oleh kehidupan dunia gitu. Yang menjadi masalah ketika hati kita sudah dikontrol oleh dunia. Maka hati kemudian terjadi apa yang disebut dengan dalam hati yang disebut dengan wahan tadi. Wahan itu Rasulullah kebetulan tidak menerjemahkan kata wahan. Tapi beliau memberikan indikasi. Apa indikasi wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati atau benci mati. Tapi sesungguhnya kata wahan itu berasal dari kata wahana yahinu hinatun. Kehinaan. Artinya apa? Orang yang terjatuh dalam pelukan dunia, maka dia akan kehilangan izzah. Kehilangan kemuliaan. Dia mudah untuk diperbudak, mudah untuk diarahkan, mudah untuk dikuasai, mudah untuk ditakut-takutin, mudah terpuji tapi takut dikritisin. Ini masuk dalam bagian dari wahan itu. Bagian dari wahan. Jadi ketika orang hatinya itu sudah ditutup oleh dunia, maka betul-betul dia mudah betul kehilangan izzah, kemuliaannya itu. Maka dia dengan mudah dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri, kemudian alam sekitarnya, manusia orang lain. Maka ada orang kaya tapi dikontrol oleh orang lain. Kenapa cintanya kepada dunia? Ini sangat penting. Jadi ini pelajaran kedua ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak memiliki penyakit seperti ini. Karena ini bagian dari penyakit Bani Israel. Nah tentu yang ketiga dan terakhir seperti yang kita sudah jelaskan tadi, materialisme. Ya. Paham hidup yang serba dunia. Seolah-olah semuanya adalah masalah dunia saja, nggak ada lain. Ya. Ketamakan, kekikiran, perilaku amoral, dan ragam kerusakan. Menyebabkan ketamakan, kekikiran, dan perilaku amoral. Ya. Dan berbagai ragam kerusakan yang terjadi. Itu bagian dari materialisme seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Ya. Jadi, zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Itu kerusakan yang nampak ya. Tapi ada kerusakan yang terjadi dalam batin manusia. Fitratullahi allati fataran nasa. Fitrah manusia kemudian bisa tersembunyi karena apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ketika manusia sudah dibutakan oleh materialisme, maka batinnya akan rusak. Fitrahnya kemudian tersembunyi. Ya. Ketika fitrah manusia sudah tersembunyi, maka perilakunya kemudian membabi buta. Yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Atau minimal misalnya disamar-samarkan. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi sekarang. Ya, banyak orang Islam berusaha mencari justifikasi untuk menghalalkan yang haram. Kenapa? Hatinya sudah, fitrahnya sudah tersembunyi. Maka akibatnya apa? Terjadi kerusakan-kerusakan. Kerusakan yang nampak maupun yang tidak nampak. Tapi bisa kita rasakan. Ya. Di antara kerusakan yang tidak nampak tapi kita rasakan adalah kurangnya kepuasan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengakui itu Bapak dan Ibu ya. Sekarang ini bukan kurang uang. Banyak uang. Ada orang yang karena banyaknya uang,
maka pikniknya bukan lagi di atas dunia ini. Pikniknya ke atas angkasa. Jeff Bezos itu yang punya Amazon. Bayangkan Bapak dan Ibu ya, saya baru-baru ini mengikuti pemberangkatan kelompok terakhir. Kebetulan ada salah seorang penyiar ABC di kota New York, mantan pemain football Amerika, itu ikut dalam ekspedisi ke atas. 8 menit saja, 10 menit pulang pergi. 10 menit pulang pergi. Ada yang diberikan hadiah sama Jeff Bezos, tapi ada yang harus membayar. Berapa yang dibayar? 8 juta dolar. 8 juta dolar untuk sekedar naik ke angkasa luar. Selama berapa lama? 10 menit. Coba dibayangkan itu. Jadi bukan kita kekurangan sekarang. Yang kurang adalah rasa puas gitu. Dan ketika manusia tidak merasakan kepuasan dalam hidup, itu adalah azab. Itu adalah bencana. Karena manusia pasti akan mencari kepuasan. Ketika tidak puas dengan, misalnya laki-laki nggak puas dengan wanita, dia akan mencari. Makanya kenapa banyak sekarang bencong-bencong itu. Banyak homoseksual itu. Lesbianisme. Karena hubungan yang biasa-biasa, dia anggap biasa-biasa, udah nggak kepuasan. Manusia nggak mengalami kepuasan. Itu penyakit ini. Ini adalah bencana yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan itu akibat dari apa? Akibat dari materialisme tadi itu. Asyaddun nasi ala haya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu saja ya. Satu ayat yang kita pelajari ini sebenarnya sangat dalam sekali. Dan begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan dunia kita ini. Realita kehidupan dunia kita sekarang ini. Ini betul-betul terjadi ya dalam kehidupan kita sekarang. Asyaddun nasi. Walatajidannahum ahrasan nasi ala haya. Orang paling tamat dalam kehidupan ini. Dan ini yang menjadikan sekarang. Yang kaya semakin tamak, maka yang kaya semakin kaya. Yang miskin semakin dimanipulasi. Gitu. Itu terjadi. Coba bayangkan yang punya, siapa namanya itu? Elon Musk itu. Ya, yang punya perusahaan yang paling kaya sekarang. Perusahaannya itu sudah punya kapital, punya modal $1 triliun. Satu perusahaan punya $1 triliun. Bukan triliun rupiah ya. Triliun dolar. Satu perusahaan. Kekayaan Elon Musk itu 200 kekayaan pribadi. 200 miliar dolar lebih kekayaan pribadi. Elon Musk, orang yang terkaya. Yang punya Tesla. Perusahaan Tesla namanya. Elon Musk. Bayangkan itu. Jadi, apakah dia sudah cukup? Enggak merasa cukup. Apakah sudah berhenti? Enggak. Akan dicari terus-menerus. Tapi apa yang terjadi? Belum tentu dia mengalami kepuasan. Belum tentu dia bisa merasakan kepuasan. Bahkan boleh jadi yang dia rasakan setiap saat itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran. Minimal kekhawatiran, jangan-jangan besok perusahaannya bangkrut. Maka dia nggak bisa tidur itu. Ya. Tapi alhamdulillah ada orang ya penghasilannya sebulan ya anggaplah misalnya 1 juta. 1 juta akhir bulan udah habis bahkan kurang. Tapi malam tidurnya nyenyak dia. Kenapa? Alhamdulillah bisa metik sayur belakang rumah. Ya ada ikan kering, ikan teri, digoreng pakai sambal, udah makan dengan keringatan gitu ya. Setelah itu udah tidur dia, nyenyak gitu. Bangun tersenyum dia. Tapi ada orang punya miliaran di akunnya, rekeningnya gitu, nggak bisa tidur malam deh. Bangun-bangun dia marah-marah pada dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian cerai sama istrinya, seperti Bill Gates. Cerai sama istrinya. Nggak begitu. Coba bayangkan, Bill Gates yang sepanjang masa itu pernah menjadi terkaya dunia, pada akhirnya harus cerai sama istrinya. Padahal apalagi kekurangannya sih. Gitu. Tapi itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, materialisme, karakter materialistik, yang melahirkan hedonisme, melahirkan kerakusan, melahirkan perilaku yang tidak manusiawi terkadang, itu karena materialisme. Dan itu yang terjadi dalam dunia kita sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga kita dalam iman dan Islam. Ya. Mudah-mudahan kita mensyukuri apa yang ada. Mensyukuri di sini bukan berarti kita menjadi malas, bukan. Mari kita berusaha semaksimal mungkin, insya Allah. Tapi yang kita cari adalah keberkahan. Ya. Kita cari adalah keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkahi apa yang Engkau rezekikan kepada kita. Ya. Bukan tambah yang kita minta di situ. Keberkahan. Karena kalau masalah tambah biar Allah yang menentukan. Mau kita dikasih 1 juta, mau dikasih 1000, mau dikasih 100 ya biarlah Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Dan kalau usaha kita sudah lakukan, insya Allah ada berkahnya di situ. Maka umat Islam itu harus berusaha semaksimal, tapi kita tidak akan pernah terjatuh dalam rangkulan dunia.
Kita nggak perlu menjadi cinta dunia yang berlebihan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa bahwa kita akan mati, lupa kepada realita kehidupan, bahwa kita ini manusia yang punya kelemahan-kelemahan. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dalam iman dan Islam kita, insya Allah. Mari kita pergunakan beberapa waktu ini. Kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, yang bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Saya Fahmi asal Tangerang, mau bertanya Ya. tentang al-wahan atau tamak ya. Banyak perilaku umat Islam di Indonesia yang kalau menurut saya mengikuti hawa nafsunya, misalkan berumroh berkali-kali, haji berkali-kali, sedangkan kan kalau misalkan ngikutin contoh Nabi haji sekali, umroh Nabi cuma 3 kali, sedangkan ada umat Islam di Indonesia lah khususnya umroh tiap kali, haji tiap saat, itu berkali-kali. Apakah itu termasuk alwahan atau ketamakan? Sedangkan kalau ngikutin Nabi itu tadi umroh Nabi cuma 3 kali, haji cuma 1 kali gitu. Apakah mereka termasuk beribadah menggunakan hawa nafsu atau tidak itu? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu apakah itu karena hawa nafsu, karena ikhlas karena Allah ya. Tapi tidak ada salahnya orang berhaji berulang-ulang, berumrah berulang-ulang. Nabi melakukan haji sekali itu karena memang beliau melakukan pada akhir-akhir hayatnya ya. Jadi tidak punya kesempatan lagi 2 kalinya. Tapi justru ada hadis yang diriwayatkan Rasulullah, hadis qudsi, yang mengatakan bahwa setelah setiap 5 tahun itu disunahkan untuk datang mengunjungi ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berziarah kepada Rasulullah SAW, berumrah maksudnya. Jadi tidak ada salahnya kita berhaji berulang-ulang, berumrah berulang-ulang, tapi kita harus melihat kepada prioritas-prioritas yang ada. Ya. Misalnya, ada orang memang banyak duit dan bisa berhaji setiap tahun kalau mampu, kalau kemungkinannya. Tapi di sekitarnya itu begitu banyak orang-orang miskin yang membutuhkan. Maka ini bisa masuk dalam kategori ada yang lebih prioritas seharusnya. Sehingga kita dicontohkan cerita ya, ada cerita tukang sepatu pada zaman dulu mengumpulkan sepanjang hidup. Ya, mengumpulkan dari sedikit-sedikit uang untuk berhaji. Sampai suatu ketika uang yang dikumpulkan itu sudah cukup untuk naik haji. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tetangganya jatuh sakit. Dan kalau dia tidak menyumbangkan uang ini, tetangganya bisa meninggal dunia. Dan dia uangnya harus dipakai untuk berobat. Maka uang yang akan dipakai haji itu disumbangkan kepada tetangganya, diberikan kepada tetangganya. Akhirnya dia gagal naik haji. Ketika padahal ada orang lain dari kota itu yang naik haji. Nah, orang yang dari kota itu naik haji, ketika di Arafah, tiba-tiba dia tertidur. Bukan yang tidak haji tadi, tertidur. Orang yang naik haji ini terjatuh tidur di Arafah, setelah berzikir, setelah berdoa, tertidur. Dan dia tiba-tiba bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan kepada dia bahwa orang yang hajinya mabrur adalah si fulan. Ada orang yang disebutkan tadi si fulan, orang tersebut. Disebutkan namanya gitu. Nah akhirnya orang ini sepulang dari haji mencari siapa orang itu. Nah setelah ditemui ternyata orang yang tukang sepatu tadi yang tidak haji gitu. Justru dia dimimpikan oleh temannya yang haji tadi. Disampaikan Rasul bahwa dia itu hajinya mabrur gitu. Kenapa? Karena uang tadi diberikan kepada tetangganya yang membutuhkan. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi bapak dan ibu yang barangkali punya kelebihan materi. Coba ada prioritas-prioritas yang bisa kita lakukannya. Saya tidak mengatakan bahwa salah berhaji berulang-ulang atau berumrah ulang, silakan saja. Tapi jangan sampai kemudian ada prioritas-prioritas yang kemudian dikorbankan. Ya, dikorbankan. Islam itu agama yang imbang, agama yang rasional, agama yang mengedepankan realita gitu ya.
Kalau ada realita harus kita selesaikan. Itulah agama kita. Jadi kita tidak perlu menuduh yang berhaji berulang-ulang bahwa mereka kemudian karena hawa nafsu, enggak. Itu Allah yang Maha tahu. Ya. Tapi ada prioritas-prioritas. Kalau seandainya berhaji itu mengorbankan keperluan yang lain, maka mungkin bisa dipertimbangkan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, Silakan. Ustaz Sali. Assalamualaikum. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Raise hand, Ustaz. Ya, Prof. Ya, silakan, Prof. Mansurura. Iya, makasih Ustaz, karena saya ini di luar kota. Tadi menarik sekali. Sebenarnya saya mau tanyakan mengenai Thanksgiving itu yang pernah saya baca dunia Ustaz itu, yang mengatakan umat Islam tidak perlu terlalu menolak dan tidak perlu terlalu menerima juga, dan ada 3 kesyukuran. Tapi karena ada tidak pertanyaan, mungkin tergerak hati saya untuk bertanya, karena terus terang saya ini 4 kali haji. Pertama, kloter pertama, yang kedua kloter terakhir, yang ketiga dengan orang tua, yang keempat dengan anak-anak saya. Nah, tapi umrahnya memang sudah sering sekali. Cuma umrah yang ke-8 saya memang bertanya, kebetulan ada kami undang Pak Quraish Shihab di rumah, adakan dialog dengan teman-teman akademik kampus. Kami adakan dialog, ada mahasiswa kami yang ikut S3 akan tertunda ujian S3-nya karena tidak ada pembayarannya. Nah, waktu itu kebetulan suami saya waktu itu anggota Dewan Pusat RI mengajak naik umrah. Saya batalkan karena saya berdialog dengan Pak Quraish Shihab. Pak Quraish Shihab bilang lebih bermakna jariah itu kalau memberikan kepada yang butuh itu anak orang S3 daripada naik umrah. Jadi saya berikanlah kepada umrah. Terus teman-teman istri-istri anggota Dewan, dia gibahi saya di Mekah. Oh, itu Bu Muhtar katanya lebih cinta dunianya daripada akhiratnya karena saya tidak ikut umrah. Saya katakan ini kan saya tidak foya-foya, tidak senang-senang. Ini uang umrah saya yang dikasih, saya berikan kepada mahasiswa saya yang S3 yang mau ikut biaya tidak ada. Nah, itu saya jelaskan tadi yang pertanyaan tadi sebelumnya. Nah, sekarang sekolah saya sudah saya bangun sejak tahun 2000 dan itu gratis. Tapi bukan gratis masuk, tapi saya wakafkan orang-orang yang mengelola, itulah yang mengelola, mendapatkan gaji dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang orientasi saya sudah lain, sudah banyak sekali pesantren-pesantren di Makassar, juga di tempat lain di Jawa, dan ada juga saya pikirkan juga pesantrennya Ustaz di Amerika, tapi saya belum bisa maksimal betul. Tapi itu memang sudah saya hentikan umrah sekarang karena saya akan beralih kepada masjid dan pesantren-pesantren. Jadi saya pikir jangan kita melihat di luarnya saja. Kalau orang misalnya bisa membelanjakan dunianya dengan baik, tapi saya kira juga kita sama dengan itu. Ada orang lewat di depan rumah. Saya kan 4 anak, 4 juga laki menantu, jadi 8 orang kerja semua. Anak saya kerja semua, dokter apa. Saya dengan suami. Jadi itu di depan rumah ada 10 mobil. Semua satu orang. Terus ada orang lewat salat Jumat. Dia katakan, ini Bu Rektor di depan, di dalam ini sudah lupa mati. Masya Allah, saya nangis rasanya karena saya selalu berceramah di masjid setiap Jumat, saya punya giliran ceramah. Saya selalu katakan, ingatlah kematian. Itulah kematian dakwah yang paling bagus kita katakan. Tapi itulah orang yang lewat, dia katakan ini lupa mati karena banyak mobil. Loh, itu kan mobil satu orang yang kita pakai, bukan untuk saya sendiri. Nah, itu mungkin saya berikan sedikit penjelasan supaya kita ini jangan bersuudzon. Ya, betul ya. Ya, makanya sekali lagi kita jangan pernah mengambil sebuah kesimpulan tentang apa yang orang lakukan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada orang yang berumrah berkali-kali, berhaji berkali-kali, boleh jadi ikhlas betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya.
yang kemudian kita ingatkan adalah bahwa ada tanggung jawab yang lain, ya, yang mungkin bisa lebih diprioritaskan gitu ya. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang mungkin udahlah saya tunda haji dulu. Ya. Jangan dituduh bahwa dia kok nggak mau melaksanakan perintah Allah. Boleh jadi dia tunda itu karena ada kebutuhan lebih mendesak, seperti tukang sepatu tadi itu kan. Misalnya, kita nggak tahu. Ya, intinya adalah kita ini umat Islam jangan pernah menjadi hakim. Kenapa? Karena ada ahkamul hakimin. Ada yang judge Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengambil kesimpulan tentang seseorang, ya. Allah, terima kasih Prof. Masrur, insyaallah. Satu lagi. Ya. Ini penting sekali karena di tempat saya ada keluarga saya yang tidak pernah dia ucapkan sesuatu yang tidak terbukti. Jadi banyak orang-orang lain yang bertanya. Tapi kami sendiri dengan anak-anak tidak berani karena kami takut itu musyrik itu. Gimana itu? Ini baru-baru ini waktu dia datang ke rumah, dia kasih tahu saya, Bang, itu akan terjadi banjir di Makassar. Itu anak-anak semua, gimana ini? Nah, kita tidak mau percaya, tapi terbukti, betul terbukti banjir. Nah, sementara teman-teman di kompleks percaya dan dia suka bertanya sama ini tante ini. Dengan yang perlu diingatkan adalah bahwa beliau itu barangkali membaca tanda-tanda yang ada. Ya. Pastinya tidak ada seseorang yang bisa memprediksi apa yang terjadi di esok hari, kecuali ada tanda-tandanya. Bisa tanda-tanda alam, bisa tanda-tanda yang mungkin Allah berikan kepadanya, tapi bukan karena dia tahu. Ya, ada inspirasi-inspirasi ya Allah yang berikan itu. Jadi ketika ada seseorang punya kelebihan, yang penting tidak terputus dari Allah, itu boleh saja. Ya. Karena Allah bisa, sebagaimana memberikan mukjizat kepada para nabi, bisa memberikan kelebihan-kelebihan, misalnya karamat kepada orang-orang tertentu. Tapi jangan kemudian orang tentunya itu yang kemudian kita puji, apalagi dikultuskan, bukan. Justru Allah yang kita tinggikan dengan itu, bahwa Allah yang memberikan kelebihan-kelebihan kepada orang tertentu. Tapi kemungkinan juga dia karena membaca alam ya, bahwa ya sekarang sudah irigasi barangkali sudah semakin kotor, tidak diperbaiki. Hanya itu yang jadi wali kota juga. Dia sebuah badan ini nantinya akan jadi wali kota. Nah, betul terbukti. Nah, itu ya, apakah itu ramalannya? Karena dia sudah baca dengan keadaan di bawah barangkali ya, bahwa mungkin sudah ada dukungan, beliau bisa membaca di bawah di sini bahwa dukungannya sudah terstruktur gitu. Apakah itu lewat camat-camat misalnya, lewat kepala lurah misalnya kan. Jadi orang bisa memprediksi seperti itu. Nah, anggaplah misalnya dia tidak tahu tanda-tanda fisik seperti itu, kemudian dia ada perasaannya, anggaplah ya Allah yang memberikan. Tapi tetap harus fokus kepada tauhid kita. Jangan kita pernah kehilangan pegangan. Ya, jadi ini yang diingatkan kepada siapapun yang terkagum-kagum kepada dia, asal dia tidak kagum kepada dia, kagumlah kepada Allah. Gitu. Ya. Tapi intinya adalah Allah itu bisa memberikan kelebihan-kelebihan kepada orang. Ada melalui rasa, melalui pertimbangan-pertimbangan, tapi ya, intinya Allah yang memberikan, bukan karena dia. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Itulah ya Ustaz kami katakan bahwa itu Allah yang memberikan karena saya pikir kalau jin kok bisa jin yang dia perintah atau apa Kak? Itu kita musyrik juga kalau percaya atau nggak usah dipercaya. Jadi kita tetap merujuk bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi itu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, Bu Murni silakan. Atau siapa tadi? Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, saya ingin bertanyakan tentang proses terjadinya hedonisme pada kehidupan ini, apakah sudah berawal waktu pada ada Habil dan Qabil itu Ustaz? Yang pertama itu. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang gitu Ustaz ya, seperti pada anak muda dengan adanya fasilitas gadget ini yang ada kameranya, berkomunikasi, langsung bisa ngeliat orangnya. Nah itu kalau kita seperti ini kita gunakan untuk kebaikan ini Ustaz, untuk ceramah, untuk mendengar tausiah. Kalau tantangan pada anak-anak muda ya, kalau orang kita udah umur segini mungkin cinta dunianya udah kita udah banyak mengingat kematian gitu. Di umur di atas 50 kalau masih mengingat dunia juga tuh udah berarti tidak dapat hidayah. Nah, mohon bekal dari Ustadz untuk anak-anak muda nih, seperti kami yang punya anak muda gitu, apa ikhtiar kami selain sudah menyampaikan bahwa bersiap siagalah menghadapi kematian di setiap saat, jangan sampai kita mati dalam keadaan tadi kelalai kata Ustadz.
Jadi mohon bekal dari Ustadz untuk anak-anak muda gitu, bagaimana menghadapi perkembangan dunia saat ini dan juga terhadap materialistik itu. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tidak mudah, karena kita bersaing dengan keadaan ya, lingkungan yang terbangun, yang didukung oleh faktor-faktor eksternal yang lain, termasuk kemajuan informasi sekarang ini, termasuk media sosial ini akan, kita nggak tahu, sekarang ada TikTok, ada Instagram, ada macam-macam ini. Kita nggak tahu di hari esok apa lagi yang ada gitu. Dan kita tidak mungkin kita bisa menghalangi anak-anak kita untuk berinteraksi dengan dunia itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana bisa membimbing anak-anak kita itu agar kemajuan dunia ini bisa termanfaatkan secara positif. Makanya sebenarnya dakwah para ustadz kita itu selalu updated. Jadi jangan ustadz-ustadz kita itu selalu menyampaikan, karena dari dulu pun masalah ya surga neraka, kuburan gitu ya. Saya tidak mengatakan tidak penting, sangat penting sekali. Tapi kita juga tidak boleh lepas dari realita yang berkembang. Jadi jangan sampai anak-anak kita merasa kok ini materi-materi yang disampaikan selalu disconnected, terputus dari realita yang ada. Nah, sehingga kesimpulannya terkadang anak-anak muda kita merasa kok agama ini outdated, agama ini ketinggalan zaman. Maka ini penting sekali. Kemajuan yang ada ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita sikapi dengan iman dan Islam, artinya secara positif, maka kita bisa maksimalkan. Ini Zoom ini kan milik orang Cina ini. Ini orang komunis yang ciptakan kan. Tapi sekarang kita bisa manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif gitu. Ya, tentu kita bayar. Ya. Kalau yang tidak gratis ya, yang sudah di atas 100 kemudian lebih dari 1 jam, karena yang gratis cuma 40 menit saja. 45 menit. Maka ini Cina yang punya. Tapi kita manfaatkan di jalan yang benar. Kita manfaatkan untuk kepentingan kita, untuk kemanfaatan. Nah, anak-anak kita arahkan ke arah yang situ. Tapi memang tidak mudah karena kita bersaing dengan kekuatan atau evil forces, kekuatan jahat yang ada. Dan kekuatan yang jahat yang ada ini sebagaimana tekad si iblis, la ughwiyannahum ajma'in, saya akan menggelincirkan semuanya, saya akan menyesatkan semuanya. Itu tekadnya iblis. Sementara kita ini ya mungkin tidak punya tekad yang seperti itu. Maka besar kemungkinan kita terkalahkan di dalam kompetisi tersebut. Dan itu kita sudah mulai lihat gitu. Bahwa begitu banyak anak remaja kita, anak-anak muda kita yang terbawa arus, tenggelam. Maka betul-betul ini keadaan yang cukup memprihatinkan sebenarnya. Perlu kerjasama semua pihak. Dari pemerintah, perlu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada moralitas dan agama. Jangan sampai kebijakan itu justru mendukung hal-hal yang sebaliknya dari moral tadi. Terkadang dibungkus dengan yang baik-baik. Kekerasan seksual misalnya tidak ada, demi untuk jangan sampai terjadi kekerasan seksual. Tapi kemudian membuka pintu untuk terjadinya hubungan yang tidak bermoral. Itu masalah kebijakan ya. Maka pemerintah harus turun tangan gitu. Lalu kemudian kepada pemimpin agama, pemimpin komunitas, ya, tanggung jawab ulama kita. Jadi ulama, para pendidik, pengajar, semua punya tanggung jawab. Jadi masing-masing kita harus mengambil peranan ini. Karena sekali lagi, kita sebagai umat Islam ini mengemban amanah ini. Amanah agama, amanah moral, agama akhlak ini. Kita sedang bersaing dengan kekuatan yang luar biasa. Dan kalau kita tidak kuat, tidak punya strategi, percayalah pasti kita akan kalah. Dan begitu banyak sudah bukti-bukti bahwa kita kalah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita ke depan melangkah lagi sedikit demi sedikit. Kita berusaha memperbaiki generasi kita. Allahu a'lam. Terima kasih, Bu. Saya kira demikian. Insyaallah. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, cukup ya. Saya sampai ketemu pada hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat insyaallah. Mohon doa terus-menerus. Mudah-mudahan proyek pesantren kita bisa lanjut, bisa terus. Amin, amin. Tidak mudah karena dalam keadaan COVID ini agak susah.
Ya, tapi saya yakin dengan doa dan dukungan, insya Allah bisa kita terus-menerus melangkah. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.